Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya banggakan, persilakan saya memperkenalkan diri saya. Saya Anera Udrey dari SMA Negeri 1 Kota Serang, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperdebatkan mosi yang sangat menarik, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Yang dimana dalam mosi ini saya memiliki beberapa kata kunci. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anaknya ke jenjang dewasa, terutama dalam proses perkembangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, orang tua merupakan ayah dan ibu kandung maupun ayah dan ibu angkat. Dan yang kedua adalah tes. Tes merupakan kumpulan pertanyaan yang diberikan kepada seorang, baik secara lisan maupun tulisan, guna menguji kelayakan atau kemampuan orang tersebut. Dan yang ketiga adalah syarat. Syarat merupakan ketentuan atau peraturan yang harus dilakukan, dan jika tidak dilakukan akan mengalami pemberian sanksi. Dan yang keempat adalah anak. Anak merupakan seseorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan, dan masih memerlukan peran orang tua dalam proses perkembangannya. Menurut saya, kewajiban orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak sangatlah penting. Mengapa? Karena Dewan Juri yang terhormat, jika seseorang ingin mempunyai seorang anak, memang haruslah memenuhi sisi kemapanan dalam segi finansial. Karena dalam membesarkan anak memang memerlukan biaya yang relatif tinggi, baik itu biaya sekolah, biaya memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan masih banyak lagi. Belum lagi, semakin besar seorang anak, maka semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan. Namun, sebagian besar orang tua hanya terfokuskan untuk mempersiapkan segi finansial untuk memiliki anak. Padahal, di sisi lain, ketika ingin memiliki seorang anak, yang diperlukan adalah kesiapan mental. Kesiapan mental itu adalah persiapan yang tidak kalah penting dari persiapan finansial. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya orang tua adalah media sosialisasi pertama atau primer bagi seorang anak. Maka dari itu, keluargalah yang memegang peran penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Dewan juri yang terhormat, seperti yang dapat kita ketahui secara nyata, banyak anak-anak remaja yang melakukan tindak penyimpangan di lingkungan masyarakat umum, seperti tawuran, mabuk-mabukan, pembegalan, dan masih banyak lain. Anak-anak tersebut melakukan penyimpangan tentunya tidak hanya meresahkan pihak keluarga, namun juga meresahkan khalayak umum. Banyak anak-anak usia remaja, bahkan usia sekolah dasar, yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti merokok, membuli, atau berkata tidak senonoh. Mereka melakukan penyimpangan tersebut karena menyontoh apa yang mereka lihat di media sosial. Seharusnya sebagai orang tua yang baik, tidak akan memberikan gadget kepada anaknya yang di bawah umur tanpa sepengawasannya. Karena di sana terdapat beribu-ribu hal negatif yang belum pantas untuk dilihat atau diketahui oleh anak di bawah umur. Dewan juri yang terhormat, namun sayangnya masih banyak orang tua yang belum memiliki kesiapan mental dan pengetahuan akan bahayanya media sosial bagi anak di bawah umur. Dan contoh lain dari ketidaksiapan mental orang tua untuk memiliki anak adalah baby blues. Baby blues merupakan gangguan kesehatan mental yang dialami oleh orang tua, khususnya ibu pasca melahirkan. Dewan juri yang terhormat, memang sudah sewajarnya ketika anak-anak melakukan kesalahan-kesalahan seperti melepeh makanan, menangis dalam jangka waktu yang lama, memberantaki barang-barang rumah, serta mencoret-coret dinding rumah. Hal tersebut terjadi karena stimulasi perkembangan otak seorang anak itu belum berkembang secara sepenuhnya. Dan seorang anak kecil juga belum paham akan yang namanya hak dan kewajiban. Maka dari itu, menurut saya, sudah sepantasnya orang tua untuk memaklumi kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut. Namun sayangnya masih banyak orang tua yang justru membentak anaknya dengan keras. Hal tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan mental anak kelak. Bahkan tidak jarang juga orang tua yang tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak seperti menendang atau memukul. Bukannya akan menurut, perlakuan tersebut justru akan meninggalkan trauma yang mendalam bagi seorang anak. Dan dikhawatirkan seorang anak itu akan menirukan perilaku orang tuanya kepada temannya atau akan menirukan perilaku tersebut kepada anaknya kelak. Bahkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat terjadinya 9.645 kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023.
yang diantaranya termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Tentu saja, hal ini tidak dapat disepelekan, karena apabila kita menyepelekan hal ini akan berdampak lebih kompleks, akan memiliki permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks bagi negara kita di masa depan kelak. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwasanya anak adalah generasi penerus bangsa. Kemajuan bangsa di masa depan ditentukan oleh anak di masa kini. Anak-anaklah yang akan meneruskan estafet pembangunan negara ini. Jika banyak anak-anak yang memiliki kekurangan atau permasalahan dari segi mental maupun fisik, akibat kekurangan atau salahnya pola didik dari orang tua, maka kepada siapa kita bisa berharap perihal kemajuan bangsa ini kelak? Saya yakin pemerintah telah membuat peraturan-peraturan sedemikian rupa untuk menindak para pelaku kekerasan anak, seperti yang telah tertera pada pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda sebesar 72 juta. Namun Dewan Juri yang terhormat, kita tidak dapat terus-menerus memberikan penghukuman bagi tindak pelaku pidana. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mencegah timbulnya pelaku kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, saya dengan tegas menyetujui adanya kewajiban orang tua untuk mengikuti tes sebagai syarat kelayakan memiliki anak. Karena tidak dapat dipungkiri, orang tua yang telah siap dari segi usia maupun finansial pun masih banyak yang melakukan praktek-praktek kekerasan terhadap anak. Lantas bagaimana dengan orang tua yang belum pantas atau belum siap menjadi orang tua karena umur yang belum mencukupi atau finansial yang belum memumpuni? Maka simpulan yang dapat saya berikan dalam perdebatan kali ini adalah menjadi orang tua merupakan peran besar yang akan menentukan bagaimana nasib penerus bangsa ini ke depannya. Oleh karena itu, seorang orang tua tidak hanya memerlukan kesiapan finansial, tapi juga harus memiliki kesiapan mental dan kesiapan psikologis dalam membesarkan anak. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dari argumen yang telah saya sampaikan, hal ini memperkuat alasan mengapa penerapan tes kelayakan orang tua akan sangat berdampak positif bagi kesejahteraan hidup anak-anak. Dan tentunya akan berdampak positif pula bagi kualitas sumber daya manusia di negara ini kelak. Jika Anda peduli dengan kesejahteraan anak, maka berdirilah di sisi kami. Saya selaku pembicara pertama mengucapkan terima kasih.